Udah ngantuk belum? Belum. Kalau udah ngantuk, saya hobinya nyanyi soalnya. Ada pemain organ nggak? Ya, nanti udah bangun ya. Oke, saya akan coba singkat. Pak Chandra, selamat datang Pak Chandra. Mas Chandra. Sebenarnya saya agak bingung juga apa yang akan saya sampaikan, dan di apa yang ada di sini sebenarnya itu tidak bercerita tentang diri saya, tetapi tentang apa yang kami lakukan dan yang saya pimpin. Jadi tidak ada nanti di sini bagaimana karir saya, tapi saya cerita sedikit aja. Saya itu masuk ITB tahun 77 dan lulus paling akhir tahun 85. Bukan dong. Tapi jangan khawatir, kuliah saya sebenarnya sudah saya tahun 83-an, cuman waktu mau lulus saya bingung bahwa buat apa saya lulus. Dulu yang paling bosan lihat saya Mas Irwan ini, karena dulu pembimbing penelitian saya sama Bu Hadiati ya. Saya dapat A. Tapi saya pikir itu gara-gara pertemanan itu dapat A. Enggak, just kidding. Jadi teman-teman, setelah teman-teman lulus, saya sebenarnya sudah bekerja dan saya sudah jadi entrepreneurship di Bandung. Pada saat itu saya juga mendirikan sebuah bimbingan tes yang namanya Parsaku. Itu nama saya. Tapi saya artikan itu pasti akan good. Dan masih saya mahasiswa, anak bimbingan tes saya sudah masuk TK, cuman sempat saya lupa namanya. Dan waktu itu dia bilang, "Loh, Bapak kok masih di sini?" Kedua, saya jadi salesman. Saya menjadi salesman ala industri dengan alasan-alasan bahwa memang waktu itu finansial saya dari kampung halaman menjauh Bukit Barisan soalnya. Cara pernah jadi salesman ini mungkin pada nggak tahu. Dan kalau teman-teman dulu suka makan kue lapis di kantin Salman, itu bikinan saya. Kue lapis di kantin Salman, ingat yang hijau, merah, coklat gitu. Jadi saya yang bikin dulu itu. Jadi saya bekerjanya sebenarnya dimulai dari pada saat mahasiswa, dan saya tidak pernah mengeluh tentang hal itu, dan teman-teman saya pikir tidak pernah mengira bahwa saya sudah seperti itu, karena saya selalu happy di waktu mahasiswa dan selalu memang aktif. Kemudian di karir saya cukup lengkap. Saya pernah jadi operator, ya seperti Mas Bambang. Saya mulai operator di Kaltim 1 yang pabriknya rusak terus, dan pernah juga saya jadi proses engineering, menganalisis proses. Saya juga pernah di business development. Jadi beberapa pengembangan di tubuh Kaltim seperti Popka sendiri, ya Popka, heksamin, amonium bikarbonat, KPI, KPA itu salah satu yang saya develop. Kemudian saya juga pernah jadi project manager, menggantikan project manager yang gagal untuk heksamin. Kemudian saya juga pernah jadi engineering manager untuk Popka. Juga saya pernah jadi kepala pabrik. Saya pernah juga bekerja di Chiyoda Jepang selama 1,5 tahun sebagai engineer. Jadi ada 2 pabrik, satu Kafko sama Safco, satu di Karnapuri, Bangladesh, sama di Safco. Itu beberapa dari heat exchangers, towers, pump dan sebagainya itu saya desain. Jadi kalau jadi saya bersyukur karena cukup lengkap pengalaman saya, sehingga saya bisa memiliki sebuah perusahaan yang disebut sebagai Kaltim Pacific Ammonia. Saya memulai karier setelah lulus di mobil oil, tapi saya gagal di mobil oil karena ketidakcocokan. Kemudian saya pindah ke pupuk Kaltim. Saya juga gagal di pupuk Kaltim karena budayanya tidak cocok dengan saya. Karena saya tidak bisa di BUMN, mungkin darah saya tidak darah BUMN.
Karena pada saat ketemu direksi, atasan saya selalu nginjak kaki saya supaya saya nggak ngomong. Hengki mengalami itu mungkin. Dan saya pernah didiskreditkan, ya, waktu proyek Foka saya didiskreditkan, diadili dan sebagainya, dan saya tantang masuk pengadilan dan lain. Jadi banyak hal memang. Jadi betul kata Pak Hengki, saya itu memang aktivis. Dan saya di TK itu jarang kuliah, jadi jarang ketemu teman-teman, tapi saya bersyukur karena saya masih bisa lulus atas kebaikan para dosen. Waktu saya memulai di Pupuk Kaltim sebagai project engineer, proses engineer, saya bingung, tidak bisa menghitung. Ini mungkin Mas Chandra masih ingat ya, saya minta buku-buku dikirimkan ke saya, transport fenomena dan sebagainya. Jadi saya belajar lagi di situ. Mas Chandra dulu ya, mungkin masih ingat ya Mas Chandra ya? Iya. Gitu. Kemudian itu kira-kira. Sedangkan di sini saya ini saya tulis dalam bahasa Inggris dengan 2 alasan, karena memang ini saya ambil dari beberapa presentasi saya baik ke shareholder dan beberapa perguruan tinggi Indonesia bahkan di luar negeri. Ini. Yang kedua adalah untuk memberitahu teman-teman sama para dosen di sini yang mengetawain saya waktu open book dulu saya bawa kamus. Sekarang saya udah bisa sedikit bahasa Inggris. Oke, KPA itu joint venture company, itu yang memilikinya adalah Mitsui 75% dan Toyota Suso. Dulu Toyota Suso ini adalah Toyota. Sebenarnya ini dulu ada satu lagi perusahaan nasional, Andika, itu punya Orde Baru, tetapi dia menjual sahamnya di tahun 2006 kalau nggak salah, sangat murah. Itu dia jual sahamnya 20%, sangat murah, sama dengan bonus saya dengan saya keluar dari KPH. Ini dibangun berdasarkan build own and transfer dengan target cash flow base. Jadi bukan dengan waktu. Jadi kalau cash flow targetnya sudah dipenuhi, itu dikembalikan ke Pupuk Kaltim. Tetapi dari perkiraannya dulu, target cash flow itu diperkirakan itu selesai pada tahun 2015 dan kemungkinan mundur selama-lamanya tahun 2021. Pabriknya sendiri ada di Bontang dengan kapasitas 2000 metrik ton per hari. Ini yang tidak tahu Bontang, mungkin ada yang pernah ke Bontang di sini? Ya, karena di tempat saya ini 2, 3, 4 orang selalu saya terima kerja praktek untuk KPA. Nggak tahu sekarang setelah saya tinggal ya, masih ada 2 ya. Masih takut mereka sama saya berarti? Oh iya, okay. Jadi saya dulu di situ ya. Nah, nggak pernah ketemu tadi ya? Belum, oke. Jadi ini bisnis profile KPA sebagai BOT ini ya. Jadi bisa kita lihat bahwa proses plannya itu skemnya BOT. Semua kebutuhan land, tanah dan sebagainya itu kita leasing. Kemudian bangunan juga ada yang kita bangun sendiri, tetapi dengan konsep BOT, dan ada yang di leasing juga. Sedangkan raw material itu pakai long term natural gas sales and purchase agreement. Kemudian utilities ada juga yang kita bangun bersama-sama dengan proses plan dengan konsep BOT, tapi ada yang long term contract dan outsourcing. Kemudian product storage and shipping, jadi kita punya storage yang besar sekali, 50.000 ton. Kalau Pak bangun mungkin 24.000 atau 26.000, 50.000 ton. Kemudian kita juga punya pelabuhan. Lalu semua produk itu off-take oleh Mitsui. Nah, inilah sistem manajemen yang kita lakukan untuk ini bisnis ini bisa bergerak. Jadi mulai di corporate management, compliance sangat penting, marketing, finance, accounting, business operation, BCM,
Crisis management, risk management, dan sebagainya bisa dibaca sendiri nanti karena waktunya sudah singkat. Dan yang bidang saya adalah yang bukan merah ini. Inilah yang saya kelola di sana, yang saya pimpin di manajemen ini. Jadi secara ini organisasinya adalah ada CEO, ada chairman di board of director. Ini tidak sama orangnya. Saya pikir Mas Mantri sangat paham betul ini multinational company. Kemudian ada external directors yang tugasnya hanya nanya-nanya, nyalah-nyalahin, macam-macam dan sebagainya. Dan ada internal directors. Di bawah CEO ada dua, CFO dan CEO. Itu finance and administration, satu lagi manufacturing. Saya di sini. Ini adalah organisasi di COO. Jadi di sini kita lihat ada cash, quality, environment, safety and health management, ada human resources management, general affairs management, material management, compliance management, technical support, dan plan operations, plan management. Jadi kalau lebih ini lagi, detailkan lagi, ini seperti ini tadi itu, RG ada legal, ada semua di sini. Nah, prinsipnya di sini adalah ini adalah basic concept karena kita menganut itu knowledge organization yang selalu bisa berkembang setiap saat tergantung tantangan. Jadi kita bisa berubah organisasinya di beberapa poin di sini itu dalam 2 tahun. Kalau orang mungkin stagnan sampai 5-10 tahun, tetapi itu tidak challenge sebenarnya. Karena challenge itu berkembang di luar, kita harus menulis. Karena organisasi prinsipnya sebenarnya, mana bagiannya? Ini organisasi, benar ya? Organisasi prinsipnya sebenarnya bukan hanya struktur, tapi who is putting the correct person pada setiap posisi. Itu yang paling penting. Dan strateginya harus benar dalam organisasi. Organisasi yang besar kayak tim, Pupuk Kaltim, itu bisa enak untuk merekrut misalnya, rekrutmen strategi. Tapi di KPA kita harus mencari orang yang bisa rotasi. Karena orang duduk di satu posisi lama itu akan bosan dan akan menjadi destroyer, akan merusak ya. Tetapi karena organisasinya kecil, kita pada saat rekrutmen kita harus melihat orang ini fleksibilitinya sampai di mana. Kalau dia seorang mechanical engineer, apakah dia hanya bisa di maintenance saja? Mungkin nggak dia jadi planners? Mungkin nggak dia jadi purchaser? Mungkin nggak dia di memanage gudang dan sebagainya? Kemampuan ini inilah tantangan-tantangan di organisasi kecil. Ini strategi yang sangat penting adik-adik ketahui. Kemudian pada saat saya memasuki KPA pada tahun 2002, saya hanya sebagai plan manager waktu itu. Jadi saya tidak ini semua. Pada saat tahun 2002 itu saya masih di Pupuk Kaltim, ditugaskan di sana. Kemudian 2003, 2004 saya dilamar sama Mitsui untuk bergabung dengan mereka. Saya minta izin sama direksi Pupuk Kaltim pada saat itu. Ada yang setuju, ada yang tidak, tapi decision on my hand. Lalu saya lakukanlah keputusan itu karena saya melihat ada beberapa tantangan di situ. Pada saat itu tantangannya adalah di tahun 2000, maaf saya masuk di sini mulai dari pre-commissioning sejak tahun 99 atau tahun 2000. Kemudian saya masuk sebagai karyawan di tahun 2002 ini. Pada saat itu tantangannya adalah bahwa pabrik pada saat itu selalu shutdown dan orang-orang asing waktu itu pimpinannya adalah orang Kanada itu give up. Kemudian waktu itu akhirnya saya direkrut untuk ini. Saya mau menerima tantangan itu dengan syarat bahwa kalau bisa saya buktikan saya harus menggantikan orang asing itu, dan itu memang dilakukan. Dan beberapa kontrak-kontrak yang dari awal sudah dibuat dengan jelas sehingga masa depan saya juga terjamin. Jadi adik-adik itu kalau memasuki sebuah perusahaan jangan malu-malu melakukan bargaining. Itu penting sekali. Yang penting tidak sombong. Dan kalau sudah diterima perlu membuktikan bahwa
kontrak yang kita buat itu kita berkomitmen. Itu saja syaratnya sebenarnya. Masalah berhasilnya itu soal kedua. Tapi komitmen adalah hal pertama yang harus dipegang. Karena itu adalah bentuk dari pengetahuan tanggung jawab. Jadi bisa dilihat inilah tantangan yang paling berat di waktu itu. Kalau kita lihat shutdown pada saat ini, total shutdownnya itu pada tahun 2000, kita mulai beroperasi pada bulan Maret itu 36 hari. Tapi ini karena turnaround kebanyakan ini total shutdown, ini internal chaos ya, masalah-masalah di dalam sama turnaround itu masih apa namanya, masih seimbang. 2001 meningkat internal chaos, 2002 itu internal chaosnya makin. Pada saat ini jebol sebuah heat exchangers, itu steam superheater, itu harus jebol dan itu betul-betul disaster. Kalau kita terlambat melihat itu akan jadi roket dan akan meledak seluruh lubuk kali, karena itu sangat besar. Kemudian ini belum bisa kita recover. Di tahun 2003 kita juga bermasalah dengan steam superheater yang lain. Kemudian tahun 2004 itu ada persoalan electrical supply. Waktu ini kita merecovery-nya. Jadi waktu itu saya sudah mengambil alih pimpinan di sini. Itu saya impor dari Florida, itu GE, itu pakai tuklov, itu langsung mendarat di Balikpapan. Jadi itu pengalaman tersendiri itu melakukan international business untuk melakukan memobilisasi sebuah power generator, mobile power generator itu berkapasitas 7 megawatt dari saya lupa Alstom. Dari Alstom itu kita pakai tuklov itu. Jadi ini di sini. Nah pada saat inilah terjadi kegoncangan di KPA, karyawan pengen keluar, shareholder pengen jual perusahaan dan sebagainya. Disitulah saya muncul, saya katakan saya akan memperbaiki perusahaan ini. Jadi di situ pada saat itu saya bilang seperti ini tantangan, ini nih hasil-hasil yang lain itu, bagian dari yang lain, plan reliability-nya. Jadi pada saat ini supaya adik-adik nanti bagaimana cara menghitung mean time bill value dan sebagainya, ini supaya mengerti, saya buat di situ. Jadi saya tulislah pertama failure list pada saat itu. Pertama adalah kita terlambat mengidentifikasi potensial breakdown, selalu terlambat. Kemudian desain dan konstruksi fault, gagal untuk beroperasi. Jadi ada kesalahan desain, ada construction yang salah. Dan to be honest, itu saya termasuk yang membangun tanahnya, terutama waktu saat itu, waktu saya masih di Popka dengan Pak Eki. Ini salah satu kegagalannya. Kemudian ada early normal wear and tear dan aging equipment. Itu umur masih 4-5 tahun, mestinya ini belum. Ada persoalan di inspection, ada persoalan di preventive maintenance di situ. Kemudian ineffectiveness of organization. Jadi kita punya tools itu tidak dimanfaatkan. Ada CMMS, centralized material management system, Guardian, SAM, Aspen Plus, prosedur itu tidak jalan. Karyawan tidak ada semangat. Kemudian yang paling parah sumbernya adalah bahwa pada saat itu komitmen dari shareholder itu sangat-sangat lemah. Ini luar biasa. Pada saat ini itu semua orang asing sudah keluar dari Bonta. Lalu saya muncul kami muncul dengan sebuah proyek yang kami sebut sebagai Plan Reliability Improvement Project. Ya, ini. Kemudian apa proyek ini? Ini sebenarnya tujuannya, waktu ini saya presentasikan dengan shareholder di Tokyo, itu mengimprove effectiveness organisasi, supaya efektif organisasinya bagaimana. Pertama saya bilang harus ada komitmen dari shareholder. Kita harus mendapatkan ini. Ini yang menjadi dasar komitmen manajemen di Bonta, di Jakarta dan di Bonta. Kemudian saya katakan saya akan membuat rencana yang jelas dan budget dan strategi untuk short and long term, dan yang saya sebut itu sebagai manufacturing reliability improvement priority-nya. Kemudian yang tadi itu adalah bahwa karyawan itu bagaimana caranya untuk bisa
bergairah kembali dengan stakeholder yang lain. Stakeholder yang paling penting di sini adalah Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim pada saat ini betul-betul tidak mendukung, sangat a priori pada saat itu. Kemudian kalau ini sudah ada hal yang penting adalah bagaimana mengharmonisasi komitmen manajemen itu dengan partisipasi ini supaya ini semua menjadi komitmen bersama. Kan intinya sebenarnya di situ. Lalu pada saat ini saya harus katakan bahwa ini saya tulis dengan tangan sendiri waktu ini. Inilah visi dan values yang saya tawarkan ke pemegang saham dan pada saat itu diterima. Saya bilang kita harus menjadi world class ammonia manufacturing. Saya bilang misi kan world class, mestinya ini world class dong. Jadi mereka senang, mereka terima. Kemudian misinya, karena misi adalah pedagang amonia terbesar di Asia Pasifik, saya bilang kita akan menjadi reliable supplier. Saya bilang sama mereka pada saat itu, I will give you cargo at least 660,000 ton per year amonia. Saya bilang, desain kapasitas 660,000 ton per tahun, kargo terjamin dari saya. Itu asal didukung. Kemudian ini sangat penting juga, harus untung shareholder dan harus karyawan juga harus sejahtera. Ya, karena ini BOT, saya bilang kita harus memastikan bahwa pada saat nanti ditransfer, pabrik ini bukan rongsokan, tetapi masih bagus untuk dioperasikan oleh Pupuk Kaltim sebagai bangsa di sini. Kemudian saya pada saat itu memperkenalkan CSR karena dukungan dari sekitar itu sangat penting. Akhirnya itu diterima dengan kultur yang kita bangun pada situ. Ya, saya tawarkan sebagai tireless. Ini sebenarnya tireless ini sebenarnya pantang menyerah. Pantang menyerah tidak ada artinya, dan bagi saya investasi tiga itu adalah investasi waktu, time investment, solution investment, dan social investment. Jadi agak berbeda dari Mas Bambang. Ini investasi yang utama bagi saya seperti ini. Inilah yang saya tawarkan. Kalau kita harus melakukan sesuatu harus on time, harus efisien dan sense of practice. Kemudian semua itu harus berorientasi kepada menyelesaikan masalah dan harus dilihat progres dan apa achievementnya. Kemudian social investment, kita membutuhkan public recognition karena itu menjadi social capital karena kita hidup tidak sendiri. Kemudian kita harus fair, fokus kepada objektif dan humble, rendah hati. Kerendahan hati yang kami definisikan adalah ada sifat untuk continuous improvement, ingin memperbaiki diri secara terus menerus, ya, melalui kerjasama yang kompak. Nah, inilah yang saya buat prioritas yang tadi, yaitu safety culture. Karena saya tahu pada saat itu pabrik itu sangat berbahaya, banyak sekali bocor, banyak sekali construction hidden problem itu banyak. Jadi salah satunya caranya adalah safety culture itu harus ditanamkan. Ini yang pertama ini. Ini yang pertama saya tekankan. Kemudian mengganti ini ada Bonapait. Ini dulu saya telepon Chandra almarhum di rekayasa. Chan, bantu saya dong. Jadi saya punya masalah ini dan kebetulan dulu rekayasa juga yang masak di sebagian, saya bilang. Ya kan dulu ya. Jadi udah upload gitu. Bantu saya dong sama Chandra almarhum. Dia bantu saya dan ini luar biasa dulu. Mungkin Pak Eki masih ingat. Jadi ini dulu itulah salah satu orang Jepang. Itu mereka selalu mengatakan harus perusahaan Jepang, perusahaan Indonesia tidak mampu melakukan itu. Itu yang saya minta tolong sama Chandra pada saat saya kasih tahu sama Chandra. Jadi pemegang saham datang itu ke rekayasa melihat apakah rekayasa itu perusahaan yang munafik pada saat itu. Padahal rekayasa, saya juga sekarang Pak ini itu hanya minta $2 juta, sedangkan di sana itu minta $12,5 juta. Jadi itulah perbedaannya. Tapi orang Jepang seperti itu. Yang penting nggak apa-apa, yang penting tetap nyampainya di perusahaan ke negara Jepang juga. Gitu. Nasionalismenya seperti itu. Tapi waktu itu saya terus terang aja tidak ke rekayasa karena saya udah tahu dari sana harganya $12,5 juta. Ini bukan aja nih Pak ini. Jadi sebenarnya kalau minta 5 juta bukan itu dulu. Lalu
Ini semua yang prioritas-prioritas yang sudah kita identifikasi sebagai operasional handicap. Ini harus selesai, saya targetkan di tahun 2005. Dan ini untuk ini semua saya minta uang 60 juta dolar. Saya tidak tuliskan di sini 60 juta dolar. In fact, untuk ini semua saya habiskan hanya sekitar 45 juta dolar pada saat itu. Karena saya dapat bantuan dari Mitsubishi Corporation Kontraktor, mereka ikut membayar beberapa equipment yang masih dalam masa waranti dan yang masih ada dispute sedikit. Kita bisa klaim ke mereka, dan sebagian lagi kita klaim ke asuransi, itu kita mendapat sekitar 24 juta dolar. Jadi kalau diinikan semua, sebenarnya cash out yang keluar itu hanya sekitar 20 juta dolar dari Mitsui. Nah, di situ mulai mereka menjadi optimistiklah shareholder pada saat itu, pada saat ini berhasil pada saat tahun 2005. Kemudian kita buat juga secara bersama-sama dengan teman-teman di sana, itu long term prioritasnya seperti ini, itu. Jadi ini yang kedua ini sebenarnya menjadi dasar untuk ini. Nah, yang ingin saya katakan kepada adik-adik di sini, kita bisa dengan teamwork, ya. Saya aja yang lulusnya susah, bisa apalagi adik-adik yang lulusnya cepat. Kira-kira begitu. Oke. Jadi yang seperti yang tadi, beberapa program juga, karena program supaya ini kita harus melakukan partisipasi employee sama community. Jadi PRI Project Team kita ini ke Manufacturing Excellence, waktu itu saya perkenalkan. Kemudian cash culture itu kita kenalkan menjadi prime drivers. Kita perkenalkan non-performing system dan proses safety management. Ini sudah saya perkenalkan di KPA PSM ini pada tahun 2005. Di Indonesia mungkin ini mulai dikenal belakangan ini tahun 2007 ke belakang. Kemudian kita develop, saya engineering safety committee members. Jadi biasanya itu sebetulnya saya itu chairman safety committee. Tetapi saya pikir-pikir, jadi safety committee itu terdiri dari pejabat-pejabat di perusahaan, sehingga tidak ada informasi yang jujur, yang aktual data. Pada saat itu saya re-engineering, saya bilang saya tidak mau jadi safety committee chairman. Jadi saya ambil, pokoknya salah satunya adalah wakil saya waktu itu, dia menjadi safety committee chairman. Kemudian anggotanya adalah bukan manajer lagi, tapi langsung dari karyawan-karyawan. Dan saya bilang tugasnya adalah ini untuk supaya mereka terbuka memberitahu program cash apa yang tidak jalan, yang selama ini dilaporkan ke saya itu berjalan, ini harus laporkan lewat safety committee. Pada saat itu mereka merasa semangat sekali. Jadi ini yang saya rombak pada saat itu di sana. Ya, jadi ini yang ini. Kemudian semua juga in-house best practice itu kita develop sendiri. Kita tidak pakai konsultan. Konsultan itu justru langsung mengaudit. Memang lebih lambat jadinya, tetapi semua mengerti sistem itu. ISO mereka mengerti, pahami dengan benar. Semua mengerti karena mereka develop sendiri, dan yang paling penting karena mereka mendevelop, mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka develop. Makanya di sini judulnya adalah untuk ini. Kemudian banyak hal yang bisa diinikan sendiri di sini. Kita sampai yang perlu saya utarakan juga di sini. Ini ini dia. Ini sangat penting. Saya membangun sistem salary yang kompetitif. Jadi kalau dia mencari, misalnya pengen pindah ke rekayasa industri, dapat gaji di sana, mundur kalau hanya dengan alasan gaji. Ngerti maksudnya? Saya pikir biar mereka udah seperti itu ya. Jadi kita bangun sistem salary sistemnya. Siapa aja kompetitor kita? Waktu itu kompetitor kita adalah PT Badak, Pupuk Kaltim,
total dan sebagainya. Kita cari semua di sana melalui provider, berapa gaji di sana, kita tentukan level of salary di setiap level yang ini. Sehingga mereka pada saat mau keluar itu tanya gaji, oh sama aja, ngapain saya keluar? Kira-kira seperti itu. Ini hal yang ini. Kemudian juga untuk untuk CSR ini kami sangat ini nih. CSR ini banyak sekali yang kita lakukan di sana. Jadi kalau Anda ke Bontang ada gerbang masuk, itu yang bangun KPA. Itu saya yang bangun itu. Itu adalah kita bangun untuk KPA karena itu untuk negeri. Kemudian banyak hal yang kita lakukan untuk melakukan partisipasi dari employee, karyawan dan komunitas. Dan kemudian yang paling penting adalah kan sudah ada komitmen dari manajemen, ada partisipasi. Bagaimana itu supaya align, supaya jangan yang satu ke sana yang satu ke sini. Kita bangunlah clear policy, prosedur, work instruction dan checklist. Kita develop labor organization supaya compliance. Kita definisikan bersama-sama manufacturing filosofi yang harus diikuti bersama-sama. Kemudian kita mendesain bersama-sama rutin meeting untuk sharing seperti ini, daily, weekly, quarterly, semi-annually dan annual meetingnya. Lalu kemudian ini sangat penting ya, bagaimana berkomitmen untuk memfollow up setiap hasil dari audit. Karena kita international company. Jadi inilah struktur yang kita buat, polisi, manual, dokumen, prosedur, work instruction sama form checklist. Lalu inilah polisi-polisi yang kita bangun pada saat itu, business conduct guideline, BCM polisi, ini business continuity management polisi, cash polisi, reliability polisi dan CSR polisi. Jadi kita semua ada ini. Saya lampirkan di sini. Nah, jadi ini kalau dibaca nanti tanggal-tanggalnya boleh dilihat di sini ya. Kita baru mulai tahun 2005, tetapi itu selalu ada perbaikan, revisi. Contohnya ini di 2003 direvisi lagi di 2006 setelah kita ini. Kemudian kita bangun di ini, tapi kita datangnya baru 2010. Seperti itu. Jadi memang sangat susah untuk melakukan ini. Tetapi dalam proses pembentukan ini sebenarnya kan sudah terjadi interaksi di akar rumput. Ini kita punya reliability polisi. Tidak banyak perusahaan yang punya reliability polisi secara tertulis dan punya CSR yang polisi. Jadi kita sudah mempunyai itu. Sebelum tahun 2009 itu ada di DPR, kita sudah punya. Tahun 2008 kita sudah punya polisi untuk CSR. Makanya KPA itu bukan agresif, sangat terencana dengan CSR-nya. Ada beberapa buku di sini. Satu buku contohnya nanti yang saya taruh di sini supaya menjadi ini. Ya, inilah manufacturing polisi yang kita buat. Semua orang harus berpatokan kepada seperti ini. Setiap departemen manager, setiap general manager buat program strategi berdasarkan ini. Tidak boleh keluar dari sini. Kalaupun ini sebenarnya sudah beberapa kali revisi, ya, beberapa kali revisi seperti yang tadi. Jadi tidak kaku. Kalau kekurangan kita revisi secara terus menerus. Ini boleh lagi ya. Ini sama. Nah, ini contoh. Coba ada 13 di sini. Inilah contoh audit kita. Jadi dalam setahun itu bisa kita ada 13 audit. Saat ini 11, ini ada 2 audit. Jadi memang luar biasa kontrolnya. Gitu. Kita termasuk yang di sini yang tidak tertulis, Mas Menteri, Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley 404 kita tuh di audit, terutama untuk IT-nya. Itu karena kita belum mensucikan listing di Nasdaq. Jadi kita termasuk di audit. Gitu. Kemudian kok bolak-balik ya. Jadi kayak apa KPA sekarang? Ya, organisasinya udah kayak apa sih? Masih transaksional mungkin tahu ya. Kalau disuruh baru mau. Kemudian fungsional, performance itu ya pokoknya gua kerjain tugas gua, nggak mau tahu yang lain.
Nah, itu fungsional, sesuai fungsinya aja gitu. Kemudian tahapan ini strategic performance, bahwa sekarang sudah mulai untuk lihat ke yang lain, sudah mulai overlap ini. Nah, jadi saya selalu bilang, I don't know kita di sini atau di sini, tapi kalian semua para managers harus menilai sendiri di antara dua ini. Yang jelas saya nggak mau di sini. Kira-kira begitu. Jadi untuk sebagai pedoman, apa itu world class yang kita definisikan adalah yang ada beberapa poin ini, dan ini punya KPI sendiri-sendiri. Ini kita punya KPI sendiri-sendiri yang tidak mungkin saya jelaskan di sini satu persatu. Contohnya ya, strong communication and alignment. Ya, kalau ada peristiwa atau non-conformance atau insiden itu kita tetapkan bahwa itu tidak boleh lebih dari 1 kali 12 jam tidak terlaporkan sampai ke saya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada KPI-nya nih masing-masing ini. Nanti ini perlu waktu yang lain lagi sebenarnya, kalau banyak bisa dibicarakan menjadi ilmu. Nah, ini contohnya lagi untuk organisasi effectiveness, kita bikin compliance committee. Jadi kalau saya berbuat tidak elok, misalnya dicurigai saya korupsi, itu siapa saja bisa memberikan laporan, dan itu kita open ke semua karyawan dan ke supplier. Kita kasih tahu ini supaya ini sama nomor kontaknya dan sebagainya kita kasih tahu. Jadi kita betul-betul dikendalikan, dikontrol dari luar. Nah, jadi sejak tahun 2000 ini lost time incident. Sampai hari ini saya telepon kemarin dari Kebontan bahwa hari ini sudah 7,7 juta jam. Itu ekivalen dengan sekitar 11 tahun kita zero accident tanpa kehilangan jam kerja. Ini suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Kemudian shutdown statistik sudah dilihat sekarang. Setelah kita PMI project kita bangun di 2004, bisa dilihat ke sini semuanya turun. Dan di bidang produksi kita bisa dilihat ya, ini kita mulai beroperasi bulan Maret. Jadi ini bulan Januari itu kita udah pada di atas kapasitas produksi. Jadi ini mungkin koreksi juga buat Pak Bambang bahwa kita melakukan ini banyak. Nah, disinilah kita yang bermasalah. Di sini yang saya kasih tahu itu steam superheater bermasalah. Di sini BFW preheater. Di sini yang paling bermasalah adalah super listrik. Kemudian kita recovery, dan bila dilihat tahun 2009 bahkan kita 717.000 ton kita bisa produksi. Itu jauh lebih. Nah, ini hasil dari 1,000 or a million efforts yang dilakukan semua jajaran di perusahaan. In-house management system yang sudah ini, kalau kita lihat yang mandatory itu sebenarnya hanya 2 di sini, yaitu ISPS Code, International Ship and Port Facilities, kemudian SMK 3. Tapi kita voluntarily kita melakukan banyak hal supaya perusahaan itu menjadi ini. Untuk adik-adik, ini semua yang ada di sini perlu dipelajari, perlu dicari di lewat internet, bahwa ini adalah modern management system yang nanti di perusahaan manapun adik-adik akan alami supaya langsung fit in di perusahaan. Jadi ini yang bisa ini kan. Kemudian terus saya, biarpun dengan pencapaian seperti itu, saya selalu bilang sama teman-teman, itu it is not about how good you are. Ini tidak tentang sudah seberapa baik kita sekarang, tapi it's about how good you want to be. Ini selalu saya tekankan. Itulah prinsip daripada continuous improvement. Ingin berimprove secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, kita harus start dengan membangun kemampuan kita. Ya, kita harus benar. Dan kita harus percaya diri. Kebanyakan orang Indonesia kalau ketemu bule nggak percaya diri. Kalau ketemu Jepang nggak percaya diri. Itu kebanyakan saya lihat itu. Alasannya gue nggak bisa bahasa Inggris. Saya bilang tadi, saya open book aja pakai kamus. Kira-kira seperti itu. Jadi percaya diri saja ya. Dan dengan caranya adalah dengan cara melakukan improvement yang terus menerus. Ini adalah prinsip kerendahan hati. Kemudian
Lakukan itu dengan penuh tanggung jawab dan integritas dan loyal. Kalau dengan cara seperti itu baru kita bisa ini. Kemudian ini yang paling sering saya selalu katakan, karena tadi kan saya dari mobil lain masuk ke pupuk Kaltim, masuk ke McKinsey Company gitu kan. Jadi ini menantang saya, don't look for the opportunity, the one you have is in your head, opportunity already. Jadi jangan salah ya, kalau berpindah perusahaan itu usaha itu harus bukan diusahakan, pastikan bukan atas dasar sakit hati, tapi atas dasar mencari tantangan baru. Saya pindah dari pupuk Kaltim ke KPA, karier saya lagi tinggi-tingginya. Saya paling cepat dari semua siapapun yang ada pada saat itu di pupuk Kaltim. Saya masuk tahun 85, orang yang masuk tahun 82 itu ke satu level dengan saya pada saat itu. Jadi ini pastikan kalau pindah ke perusahaan yang lain nanti, jangan atas dasar sakit hati, tapi atas dasar ada tantangan yang ingin Anda sampai di sana. Itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ini saya ada day-to-day management, saya buat di situ. Di situ banyak sekali. Itu bisa di print untuk dipelajari. Kalau TK ingin ini dijelaskan lebih detail lagi, saya bersedia melakukan ini. Karena ini semua sangat penting. Ya, bagaimana ini kita lakukan. Semua di sini kita buat. Inilah di sesi yang berikutnya, tapi saya buat di situ untuk bisa di apa sebagai bahan untuk teman-teman semua. Mohon maaf kurang lebihnya dan terima kasih atas ini. Saya juga mau memberikan buku di Pak ini.